Shalom kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum kita bersaat teduh hari ini, mari sama-sama kita satu hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru, anugerah yang baru yang Kau sediakan buat kami di hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami percaya Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan Engkau, urapi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tahun ini adalah tahun 2021. Ada tema yang baru, yaitu presence, dan tema bulan ini adalah presence of God. Tema yang sangat luar biasa di mana kita dibawa bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita punya orang tua, kita seorang anak, dan ada ayah atau ibu kita yang mendampingi kita, yang hadir selalu dalam kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu yang berbeda ketika kita sudah tidak lagi ditemani oleh orang tua kita, atau sahabat kita, atau pasangan hidup kita. Saudara, kehadiran seseorang itu membuat hidup kita menjadi berbeda, membuat hidup kita menjadi berarti. Sama seperti hadirat Tuhan. Dan bulan ini kita sama-sama belajar presence of God. Bagaimana kehadirannya itu betul-betul mengubah kehidupan kita. Saudara, saya percaya seringkali kita mendengar kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisahnya ada di Yohanes 11, saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Kalau saudara pelajari, nanti semuanya saudara baca. Yesus ini sangat mengasihi keluarga Lazarus. Dia sering kali mampir ke tempatnya Lazarus, Maria, dan Marta, saudara. Mereka ini bertiga adalah bersaudara di satu kampung yang bernama Betania. Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Dan pada satu kali Lazarus, saudara, Maria dan Marta mati, saudara. Dan dia sudah mati selama 4 hari di dalam kubur. Saudara bisa bayangkan betapa mayatnya sudah membusuk. Dan itu membuat keluarga ini sangat sedih. Dan pada saat itu Maria dan Marta memberitahukan kepada Yesus perihal kematian daripada Lazarus. Dan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi keluarga ini, Dia seperti sengaja, saudara, tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Dan ada satu yang unik dalam cerita ini, dan saya beri judul saat teduh saya hari ini adalah menyentuh hati Tuhan. Saudara, ada 2 hal yang berbeda, ya, tetapi ini sangat menarik waktu saya baca ayat ini, ya. Di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-32 ada satu perbedaan, tetapi juga ada satu persamaan, saudara. Ya, kenapa Maria disebut menyentuh hati Tuhan, berbeda dengan adiknya Marta? Ayat 21 berkata seperti ini. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Mari kita bandingkan di ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara melihat ada satu perbedaan di mana Maria dan Marta berkata di dalam satu kalimat yang sama, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Engkau hadir waktu Lazarus mati, saudaraku Lazarus itu pasti tidak akan mati." Tetapi apa yang membuat
perbedaan saudara. Mari kita baca di ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka ayat yang ke-35, ini ayat yang terpendek di dalam kitab Injil, tetapi ini ayat yang luar biasa. Maka menangislah Yesus. Wow, Maria menyentuh hati Tuhan. Lihat, sepertinya ada persamaan ketika satu kalimat dikatakan, "Yesus, kalau engkau hadir di sini, pasti Lazarus tidak akan mati." Tetapi apa yang membuat Yesus tersentuh dengan Maria? Di ayat yang ke-33, Maria mengungkapkan pengenalannya akan Kristus. Ketika Marta bercakap-cakap dengan Yesus, dia menunjukkan ketidakpercayaannya. Marta tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi berbeda dengan Maria, ketika Maria tahu Yesus gurunya yang sangat dia kasihi, kekasih hatinya itu datang, maka kehadirannya, apa yang Maria lakukan? Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan menangis. Dan tangisan Maria membuat Yesus terharu dan maskul hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan Maria, Marta, dan juga Lazarus yang sudah mati pada waktu itu? Yesus membuat perubahan yang besar, saudara. Kematian diubah menjadi kebangkitan. Keputusasaan diubah menjadi penuh dengan pengharapan. Air mata diubah menjadi sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh siapa yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya percaya semua saudara pasti merindukan kehadiran Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak bisa menyentuh hati Tuhan. Karena apa saudara? Karena ketidakpercayaan. Karena ketidakmengenalan kita akan Allah. Tetapi kenapa Maria disebut mengenal Allah? Di ayat yang kedua berkata, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan di pasal ke-12 kalau saudara baca, dikatakan bahwa di kampung Betania pada waktu itu, pada waktu Lazarus sudah dibangkitkan dan ada Marta yang sibuk melayani. Tetapi Maria, apa yang dilakukan Maria? Dia duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, membawa minyak. Bahkan Tuhan berkata bahwa ini adalah minyak untuk mempersiapkan penguburanku. Maria tahu betul, Maria mengenal betul hati Tuhan. Dan dia bisa menyentuh hatinya dengan pengenalannya akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saudara ingin hadirat Tuhan engkau rasakan sepanjang hari ini. Ingat, waktu saudara mengenal Tuhan dengan benar, saudara pasti percaya dia sanggup mengubah kehidupanmu, mengubah air mata menjadi sukacita, mengubah engkau yang tidak ada pengharapan, putus asa, menjadi orang yang semangat dan penuh dengan pengharapan. Bahkan mengubah apa yang mati, yang tidak ada harapan tadinya, menjadi kebangkitan dan kehidupan. Diberkatilah saudara yang mendengar, bahkan memeliharanya dalam hidup kita dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Mungkin kami sering mendengar kisah ini, tetapi satu hal yang kami boleh belajar dari seorang Maria, Tuhan, bawa kami untuk menyentuh hati-Mu, Tuhan, dengan mengenal dan percaya kepada siapa kami menyembah. Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Allah yang kehadirannya membawa sukacita, Allah yang kehadirannya membawa damai sejahtera, Allah yang kehadirannya mengubah kematian menjadi kehidupan, Allah yang kehadirannya mengubah keputusasaan menjadi pengharapan.
mengubah air mata menjadi sukacita. Biarlah kami terus mengenal Engkau setiap hari Tuhan, dan bisa menyentuh hatimu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Meteraikan firman di dalam hidup kami, dan kami percaya diberkatilah setiap kami yang mendengar, bahkan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam setiap hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.